menerjemahkan kode genetik. Jadi kalau kalian lihat kode genetik itu ada yang namanya sense, terus ada antisense, codon, dan antikodon. Nah, sense itu siapa? Sense itu adalah DNA non-template, ya, yang non. Sedangkan antisense itu adalah DNA template. Nah, sedangkan kodon itu adalah RNA duta atau dRNA atau RNAD. Kita biasa sebutnya RNA messenger ya, atau RNA duta. Sedangkan antikodonnya itu adalah tRNA. Nah, ini ya. Nah, antisense dan sense dan antisense ini dia adalah bagian dari DNA, teman-teman harus tahu. Sedangkan kodon dan antikodon dia adalah bagian dari RNA. Teman-teman masih pasti ingat ya kan? Kalau DNA itu sifatnya ada yang double helix, ya, bukan sifatnya ada yang double helix, tapi memang DNA itu adalah double helix ya. Sedangkan RNA itu single helix. Dan teman-teman juga masih ada ingat kalau misalkan di DNA dan RNA itu ada yang namanya basa nitrogen. Kalau di DNA ada basa nitrogen adenin yang berpasangan dengan timin. Terus ada guanin yang berpasangan dengan sitosin. Sedangkan untuk RNA, adenin itu pasangannya adalah urasil. Sedangkan guanin pasangannya adalah sitosin. Nah, gimana teman-teman masih ingat kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang penerjemahan kode genetik. Gimana caranya? Yuk. Nah, teman-teman, ini adalah latihan soal untuk kalian yang akan kita kerjain bareng-bareng. Nah, kita baca ya. Jika diketahui rantai anti-template adalah TAT, AAT, GGT, GGT, AGTCTA, AAAT, tentukan template atau antisense, kodon, antikodon, berapa jumlah polipeptida, berapa jumlah asam amino yang terbentuk, dan apa aja asam aminonya. Nah, gimana cara ngerjain? Nah, cara ngerjainnya kayak gini teman-teman. Kalian itu bikin dulu urutannya. Urutannya itu kalau anti-template itu adalah sense, sedangkan template itu adalah antisense. Terus kodon dan selanjutnya adalah antikodon. Teman-teman masih ingat kan? Sense dan antisense itu adalah DNA, sedangkan kodon dan antikodon adalah RNA. Nah, jika di DNA itu basa nitrogennya ada adenin, timin, guanin, sitosin, sedangkan di RNA adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Gimana cara ngerjainnya? Yuk, kita lanjut aja ya. Karena sense dan antisense ini masih di DNA, teman-teman, jadi ketika teman-teman ketemu huruf T atau timin, teman-teman ganti menjadi adenin. Ketika teman-teman ketemu guanin, teman-teman ganti sitosin. Begitu juga sebaliknya ya. Yuk, kita artiin yuk. Antisense, berarti ini adenin, timin, adenin, timin, adenin, ya kan? Sitosin, adenin, sitosin, adenin, timin, sitosin, adenin, guanin, adenin, timin, adenin. Nah, kalau kamu salah nanti kasih tahu ya. Nah, terus gimana kalau ngerti ini antikodonnya? Ingat, antikodon itu RNA. Jadi setiap ketemu adenin kamu ganti urasil. Adenin jadinya urasil, timin jadi adenin, A jadi U, T jadi A, U, G, U, G, U, A, G, U, C, U, A, U. Agak keder gitu ya. Aduh, maaf berantakan ya. Terus nanti kamu bisa screenshot ini. Aku diemin dulu.
Oke. Nah, antikodonnya gimana? Antikodonnya udah tinggal diartiin aja. Sebenarnya teman-teman, antikodon itu adalah template dari si antisense. Jadi hampir sama sih. Bedanya kalau ketemu adenin kamu ganti urasil aja. Tapi kamu harus tentu nyari kodonnya. Jadi tidak disarankan ya kalau udah nemu antisense harus nyari antikodon, enggak disarankan. Harus cari kodonnya dulu. Nah, gimana? Ya. Ini jadi A, ini jadi U, A, U, A, C, A, C, A, terus apa nih? U, C, A, aduh agak keder ya. G, A, terus U, A. Nah, ini nih teman-teman hasilnya. Oke, jadi teman-teman tadi jawab antisense ini jawaban yang A ya, ini untuk jawaban yang A, berarti ini untuk jawaban yang B, dan ini adalah untuk jawaban yang C. Lanjut ke jawaban D, E, dan F. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Kalau teman-teman ini tadi jawaban yang A, B, dan C. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman untuk mau nyari yang jawaban yang D dan E dan F, itu teman-teman harus ketahui dulu apa itu codon start dan apa itu codon stop. Nah, gimana cara ketahuinya? Nah, yuk. Jadi teman-teman, dulu codon startnya berarti ya. Tadi codon start itu adalah AUG dan UAA. Oke, kita carinya di codon AUG. Ini bukan. Nah, ini dia. Ini Kak Puji nemu nih. Berarti ini bukan ya. Nih Kak Puji nemu AUG, Kak Puji kasih garis 2. Berarti dimulai dari sini penerjemahannya. Kan AUG itu metionin ya. Ini terus berarti ini 1, terus ini 2, terus ini 3. Nah, ini udah codon stop nih. Nah, teman-teman, codon stop itu tidak ada penerjemahan asam aminonya di tabel. Tabel apa? Tabel asam amino. Jadi, kita berhenti sampai sini. Jadi, polipeptida yang terbentuk dari sini sampai sini aja. Nah, berapa yang terbentuk? Nah, ini kan satu rantai, berarti satu polipeptida. Nah, itu teman-teman. Terus, kalau ditanya berapa asam amino yang terbentuk? Nah, teman-teman, kalau untuk asam amino yang terbentuk, karena codon stop itu tidak diartikan dalam tabel codon, maka asam amino yang terbentuk kita hitung dari codon start. 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 asam amino. Nah, terus dia tanya, apa saja asam aminonya? Nah, kita tinggal cari dari tabel. AUG itu adalah metionin, GUG itu adalah valin, GUA valin, GUC valin. Berarti asam amino yang terbentuk adalah metionin, valin, dan valin. Nah, gimana? Mudah kan, teman-teman? Iya. Nah, terus kalau kamu mau nerjemahin dari ini ke asam amino, teman-teman harus cari dulu penerjemahannya di tabel asam amino. Itu gimana Kak cara ngapalinnya? Agak sulit ya. Emang nggak diapalin juga, nggak akan dihafalin juga sih. Jadi nanti kalau misalkan di latihan-latihan atau di SBMPTN itu kalian dikasih tabel asam aminonya. Nah, jadi kalian tinggal menerjemahkan sendiri. Jadi yang perlu kalian pelajari yang ini nih, cara nerjemahin dari sense ke antisense, dari kodon ke antikodon, terus berapa polipeptidanya, terus apa aja asam aminonya. Nah, itu. Oke. Jadi udah paham ya semuanya? Udah siap dong ngerjain latihannya? Tetap semangat ya. Yuk.